pagi saudara-saudara. Pagi ini kita akan memulai perkuliahan minggu yang ketiga, sistem mitigasi bencana. Dan dalam perkuliahan hari ini kita akan melanjutkan diskusi mengenai principle of risk communications. Dalam perkuliahan sebelumnya kita sudah membahas mengenai topik yang terkait dengan risk dan resilience. Nah, dalam hari ini kita akan membahas materi yang selanjutnya. Jadi dalam perkuliahan awal kita sudah mereview kembali konsep dari mitigasi bencana. Kemudian dalam perkuliahan minggu yang lalu kita melihat bahwa resilience adalah sebuah konsep yang berkembang dari banyak bidang yang lain, terutama dalam bidang psikologi, dalam bidang lingkungan, dalam bidang ekologi, dalam bidang engineering juga berkembang konsep ini, tetapi kemudian menjadi sangat populer di dalam kebencanaan dalam beberapa tahun terakhir. Resilience mencakup konsep yang mendasar dari kemampuan suatu komunitas ataupun masyarakat dalam menanggulangi bencana, dalam bertahan menghadapi bencana, dan bounce back atau kembali pada kondisi semula sesudah bencana terjadi. Sedangkan risiko membahas mengenai probabilitas terjadinya suatu ancaman atau probabilitas kita mengalami kerugian. Dalam perkuliahan hari ini kita akan membahas materi lanjutan dalam konsep resilience. Dalam resilience dan juga di dalam risk, ketika kita sudah mendapatkan risk information, maka risk information tersebut bisa menjadi bagian dari resilience dari suatu komunitas apabila kemudian disampaikan dengan benar pada masyarakat. Dan untuk itu maka dalam perkuliahan hari ini kita akan membahas principle of risk communications. Pembahasan yang akan saya diskusikan berasal dari beberapa textbook, terutama textbook yang sempat dijelaskan pada perkuliahan yang pertama, risk communications. Selain juga saya ambil dari beberapa paper. Baik, saya akan memulai perkuliahan. Sebelum nanti kemudian saya akan meminta Fatin untuk mempresentasikan tugas yang sudah diberikan beberapa minggu yang lalu. Jadi by definitions, risk communications is a process of exchanging informations among interested parties about the nature, magnitude, significance, or control of a risk. Jadi berdasarkan definisi ini, maka risk communications adalah sebuah proses. Jadi risk communication itu adalah bukan sesuatu yang statis, tetapi sesuatu yang dinamis dan sesuatu yang sebetulnya mutual. Jadi dari satu pengirim, dari sender ke receiver, dan juga kebalikannya, receiver pun memberikan feedback pada sender. Untuk itu maka kemudian risk communications adalah proses. Jadi bukan one way activity, tetapi aktivitas yang kemudian mutual activity. Apa yang kemudian diberikan yaitu exchange informations. Jadi kemudian yang diberikan adalah informasi ataupun bertukar informasi. Ini yang sebetulnya konsep yang sangat menarik. Jadi kita sering mempersepsikan begitu risk communications bahwa kita memberikan informasi pada masyarakat, tapi sebetulnya tidak. Seringkali kemudian ada beberapa hal yang tidak kita ketahui, tetapi sudah dimiliki oleh masyarakat, malahan kemudian kita dapatkan melalui proses risk communications. Misalnya suatu saat Anda mungkin diminta untuk menjelaskan risiko bencana di suatu daerah pada komunitas misalnya dalam lingkungan kecil, misalnya pada warga lokal, pada Karang Taruna, Anda diminta untuk menjelaskan risiko banjir di Bandung Selatan. Pengalaman dari apa yang pernah saya lakukan bahwa yang terjadi adalah exchange informations. We share the knowledge, but at the same time the community also share the informations to us.
Jadi kemudian kita mendapatkan hal yang baru, sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, tetapi kemudian kita dapatkan sebagai pengetahuan yang tidak ada di textbook yang diberikan oleh masyarakat. Menurut saya itu sesuatu yang sangat menarik dalam proses untuk risk communications. Apa yang dikomunikasikan yaitu natures. Jadi kondisi yang kemudian kita pahami magnitudes. Biasanya kedua poin ini, natures dan magnitudes, itu adalah produk dari riset, termasuk significance ya. Ini merupakan produk dari riset dan juga control of risk. Apabila kita lihat 4 hal terminologi tersebut, natures, magnitudes, significance, and control of risk, 4 hal tersebut seringkali tidak didapatkan atau tidak dimiliki oleh satu pakar gitu ya. Jadi tidak ada pakar yang kemudian ahli dalam menjelaskan natures dan magnitude, tetapi tidak paham arti significance dari apa yang disampaikan. Jadi ada pakar bercerita bahwa zaman dahulu 200 tahun yang lalu pernah terjadi tsunami di suatu daerah, misalnya di pantai barat Sumatera. Dijelaskan magnitude dari tsunami-nya dengan tinggi tsunami-nya misalnya 12 meter. Tapi kemudian orang yang, dan itu merupakan hasil riset bertahun-tahun dari yang bersangkutan, mungkin bagian dari riset S2, S3-nya. Jadi yang bersangkutan adalah pakar untuk menjelaskan nature dan magnitude. Tetapi kemudian begitu bicara significance, itu sudah bukan kepakarannya. Jadi begitu bicara significance, maka orang tersebut lost in translations gitu ya. Jadi ketika dia bicara kedua hal tersebut, audiens kemudian tidak melihat apa sih signifikansinya buat kami gitu ya. Ya terlihat rumit, misalnya menggunakan data pengamatan yang canggih dengan GPS dan sebagainya, tetapi audiens mungkin tidak melihat sesuatu yang signifikans dari story yang diceritakan mengenai magnitude dan significance. Nature dan magnitude. Jadi menurut saya kemudian para hard scientist harus dilengkapi dengan senjata tambahan yang bercerita mengenai significance dari risetnya. Jadi riset ini menjadi penting bagi kehidupan Bapak Ibu sekalian sebagai misalnya nelayan, karena kemudian berdampak pada apa-apa gitu ya. Nah, kalau itu kemudian tersampaikan, maka itu baru akan menyentuh attentions dari audience. Tapi kalau bicara rumit, apalagi kemudian dilengkapi dengan mathematical equations mungkin ya, ya mungkin mereka akan mendengar sebagai sesuatu hal yang baru, tetapi mereka tidak akan mendapatkan significance dari apa yang kita berikan. Dan kemudian lebih dari itu, biasanya pertanyaan yang lebih lanjut adalah control of a risk. Lantas biasanya pertanyaan akan berlanjut, apa yang harus kami lakukan misalnya? Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Itu suatu pertanyaan yang sulit sebetulnya. Terdengar sangat sederhana, tetapi membawa banyak sekali implikasi. Sulit sekali untuk menjawab, lantas kita harus apa gitu ya. Itu sulit dan kita sering terjebak pada misalnya dia akan bilang, oh itu pada terjebak untuk mensimplifikasi persoalan. Oh kalau bagian itu urusan siapa gitu ya. Ketika kita mengatakan hal tersebut, maka kita kehilangan comprehensiveness dari communications. Jadi ketika kita bicara, oh kalau bagian itu kami tidak tahu, itu sih urusannya BPBD misalnya. Itu kita kehilangan comprehensiveness dari risk communications. Karena kemudian informasinya menjadi tidak lengkap dan orang bingung. Lantas pakar aja nggak tahu harus apa gitu. Kemudian kenapa kita harus mendengarkannya? Jadi pengalaman saya terlibat dalam komunikasi risiko bencana, maka keempat hal tersebut harus secara holistik difahami oleh risk communicators. Walaupun kemudian tidak mudah untuk masuk ke sana gitu. Baik, saya akan lanjutkan diskusinya. Lantas
Anda mungkin bisa bertanya, apa objektif dari risk communication? What is the objective of risk communications? The first objective is to translate the scientific findings and probabilistic risk assessment into understandable terms. Ini sangat challenging. Jadi kita harus menerjemahkan scientific findings and probabilistic risk assessment ke dalam bahasa yang mudah dipahami. Kita mungkin bisa berdebat mengenai definisi understandable terms. It is very easy to us. Not very easy. It is not difficult for us to understand a concept of probabilistic seismic hazard analysis. Why? Because it is our field of research. We have a long journeys of studying, struggling in understanding seismic hazard analysis. Mungkin kita punya pengalaman yang sangat panjang mengenai suatu bidang, misalnya seismic hazard. Dan bagi kita sudah tidak lagi sulit ya, bukan sesuatu yang rumit. Tapi bagi mereka yang dengan background berbeda, maka hal yang sudah menjadi rutin pembicaraan kita mungkin sesuatu yang sulit bagi masyarakat, atau bahkan sulit bagi pengambil kebijakan karena kemudian itu bukan bahasa mereka. Untuk itu kita harus bisa mentranslate penemuan riset kita, estimasi kita mengenai probabilistik dari risiko ke dalam understandable terms. Kita harus mencari bahasa-bahasa yang kemudian mudah untuk difahami. Kita bisa berdalih bahwa tugas itu adalah tugas misalnya itu tugas dari orang lain, misalnya itu tugas dari soft scientist kalau kita mendefinisikan kita sebagai hard scientist, sebagai scientist yang bekerja di bidang yang hard science. Kita bisa mengatakan itu adalah tugasnya soft scientist. Tapi faktanya tidak demikian, bahwa proses tersebut harus kemudian kita lakukan juga, dan kita harus memiliki pengetahuan mengenai mengenai scientific finding kita ke dalam bahasa yang mudah difahami. Itu challenge, sesuatu yang tidak mudah, tetapi sesuatu yang harus kita kuasai. Kemudian yang kedua, explain the uncertainty ranges, knowledge gaps, and ongoing research programs. Ini pun menantang. Jadi kita harus menjelaskan ke dalam bahasa yang understandable terms the uncertainty of our research. Karena kita yakin bahwa di balik semua penelitian pasti ada uncertainty. Itu tantangan. Jadi kita bisa mengatakan bahwa misalnya apabila Anda melakukan riset dengan menggunakan data GPS untuk mendefinisikan potensi gempa di suatu wilayah, maka kemudian Anda harus dengan bijak menjelaskan uncertainty-nya ke dalam understandable terms. Kita tidak bisa mengatakan bahwa tingkat keandalan dari informasi potensi gempa yaitu 99 misalnya dalam range 2 standar deviasi misalnya. Dan itu kemudian begitu kita mengatakan hal tersebut, maka kita menjaga jarak pada masyarakat untuk mengatakan Anda jangan bertanya lagi. Kenapa? Karena kalau saya jelaskan pun Anda nggak ngerti gitu ya. Yang jadi persoalan bahwa kita tidak mengerti bagaimana menjelaskan gitu ya. Bukan kemudian kita mengatakan kalau kita jelaskan pun Anda tidak mengerti. Persoalannya justru di kita, bahwa kita tidak mampu untuk menjelaskan. Itu sering terjadi dalam pengalaman saya. Kemudian poin yang selanjutnya, kita pun harus menjelaskan knowledge gaps. Jadi sebetulnya we know some things, but we don't know many things gitu ya.
Jadi kita mengetahui sesuatu, tetapi kita tidak mengetahui banyak hal dari topik yang kita riset. Misalnya kita bicara apa? Sesar Lembang. Kita tahu beberapa hal mengenai sesar Lembang, tapi banyak hal yang tidak kita ketahui dari sesar Lembang. Ada gaps di sana. Dan gap tersebut kemudian harus dengan jujur kita jelaskan pada masyarakat. Kemudian ongoing research program, tentu saja kemudian tidak pernah ada riset yang sudah selesai gitu ya, walaupun itu sudah publish gitu. Tetapi selalu ada bagian yang kemudian masih ongoing, yang masih bisa diimprove, masih ada ruang bagi kita untuk memperbaiki riset tersebut. Dan itu kemudian harus secara clear kita state bahwa we have a plenty rooms for improvements. We found a very good result, but we still have a lot of gaps in our findings, and we need to do research more. We need more data. We need more survey. We need long periods of time series and so on and so on. Jadi hal tersebut kemudian harus kita jelaskan dengan sangat jujur pada komunitas. Kemudian satu hal yang penting adalah membangun kredibilitas dan trust. Itu penting sekali. Bagaimana caranya? Di antaranya bahwa kita harus bicara dengan konsisten, kita harus bicara dengan jujur, kita harus bicara dengan berdasarkan knowledge yang kita miliki, berdasarkan data. Dengan begitu maka kemudian kita membangun kredibilitas dari personal kita, dan dalam waktu yang bersamaan kita akan membangun kredibilitas dari informasi yang kita berikan. Pada saat kredibilitas terbentuk, maka akan tercipta trust. Credibility and trust is not something that we can create in a day, but it is a result of long time consistency. It is a result of a hard work. It is a result of being a good researchers. Jadi membangun kredibilitas dan trust itu bukan sesuatu yang muncul sekali bicara orang percaya, tidak. Tetapi dibangun pelan-pelan, membangun portfolio riset, membangun kepercayaan, konsistensi kita. Orang akan melihat, oh orang ini sudah melakukan riset di lokasi tersebut bertahun-tahun. Dia sudah ke lapangan berkali-kali, mewawancarai banyak masyarakat, mengambil data di lapangan, dan sebagainya. Dan kemudian orang yakin, kita punya kredibilitas, dan kita bisa mendapatkan trust. Oke, dan keempat adalah, we need to understand the public framing of the risk issues, especially the qualitative dimensions. Jadi kemudian kita harus paham framing dari masyarakat akan isu yang kita akan informasi yang akan kita berikan. Jadi mungkin sudah ada isu dan frame itu sudah terbentuk ya. Misalnya dalam beberapa tahun yang lalu ketika kita bicara mengenai sesar Lembang, framing yang sudah ada bahwa sesar Lembang itu bukan sesar aktif, tetapi sebuah sesar yang berhubungan dengan Tangkuban Perahu. Yang aktifnya Tangkuban Perahunya, sesarnya tidak ada. Itu contoh public framing. Nah ini yang kemudian pelan-pelan harus kita perbaiki framing tersebut. Jadi framingnya harus kita ketahui, dan kemudian kita harus cari cara yang baik membangun credibility dan trust kita untuk menjelaskan bahwa framing tersebut tidak semuanya benar. Itu menurut saya 4 objektif di dalam risk communication. Sebelum saya lanjutkan, apabila ada pertanyaan, saya persilahkan. Saya akan meminta Anda untuk jangan lupa Anda untuk mengisi absensi ya. Sebelum saya teruskan, apabila ada pertanyaan, saya persilahkan. Tetapi sebelumnya saya akan meminta Anda untuk menyalakan kamera untuk memastikan bahwa
Anda hadir di dalam perkuliahan hari ini. Ini Anda di mana semua? Di rumah? Bapak di rumah Pak. Ada yang di luar Bandung itu siapa aja? Rahmah ya yang di luar Bandung ya? Saya juga Pak. Nama Dira Pak. Lah, Dira di mana? Sama Pak. Oh, Dira di mana? Di Padang. Sama Rahma Pak. Di mana? Itu Pak yang ikut Kasuci. Oh iya ya oh. Sebentar, Rahma kapan udah nyampe Bandung? Tanggal 14 Agustus kemarin Pak. Oh, udah sebulan yang lalu berarti. Nggak repot urusan ini apa? Kenapa Pak? Datang ke Bandungnya nggak susah, harus rapid test gitu? Iya, rapid test dulu Pak. Oh, oke. Sampai kapan pelatihannya? Sampai hari ini Pak. Oh, oke. Dira udah bisa? Udah bisa dikit Pak. Oke. Fatin di mana, di kosan nih Fatin? Di rumah Pak. Fatin memang orang Bandung. Enggak Pak, Jakarta saya. Oh, Jakarta. Saya pas ngobrol dengan Fatin lihat Devita nengok ke arah kiri, itu Fatin pas di kirinya. Jadi saya pikir kalian tuh lagi berdekatan gitu. Pas dipanggil. Coba nengok ke kanan Fatin, terus di situ ada Devita. Itu pas banget. Bulian, bagaimana kabarnya? How are you doing? Baik Pak. Baik. Have you found how to calculate seismic hazard? Still I'm reading. I need something for details. Most of those papers they're like we have to do this, and this, that. Right. I need more details. That's what people do on papers, yeah. They never tell you the details. Or they don't want to tell you the details. Oh yeah. That's a normal. When people writing papers, they just explain, please refer to this and that, but they will never tell you the details. Maybe they want to hide something. That's very common. Baik, apa ada pertanyaan terkait pembahasan mengenai risk communications bagian pertama, objektif dari risk communications? Ada sesuatu yang ingin Anda sampaikan terkait komunikasi risiko? Kalau Fatin tuh risetnya apa, Fatin? Saya tentang altimetri, terus ngelihat potensi dia untuk melihat fenomena yang berpotensi mendatangkan bencana meteorologi di Indonesia Pak. Oh, oke. Misalnya apa? MJO gitu. Misalnya saya sekarang lagi nyoba MJO sih Pak, Madden Julian Oscillation. Oh, oke. Itu bencananya apa? Hujan ekstrim sama kekeringan ekstrim Pak. Oh, oke. Terdengar sulit. Iya. Kalau Devita apa risetnya, Devita? Yang kemarin Pak, rencananya pemetaan jalur evakuasi dan analisis kerentanan bangunan terhadap gempa bumi. Oh, oke. Kira-kira area yang dipilih daerah mana? Masih bingung antara kecamatan terpadat di Kota Bandung atau daerah Dayakolot mungkin Pak. Oh, oke. Bandung Selatan. Datanya udah ada. Kalau saya duga sih data Kota Madya Bandung lebih baik daripada kabupaten ya, tapi saya pun gak yakin ya. Iya Pak, masih dicari-cari, masih bingung juga wilayahnya mau yang mana fixnya. Oke. Kalau daerah yang padat berarti Bandung mana ya? Bojongkaler Pak. Bojongkaler ya? Kayaknya deket ya dari saya. Bapak di mana?
Saya di Regol. Oh, di Regol. Di pusat kota. Pusat kota. Oke, kita teruskan lagi ya pembahasannya. Let's continue ya. Baik, kalau misalnya ada pertanyaan, silakan Reg bisa tulis di chat. Baik, jadi dalam konteks risk communications, objektifnya seperti yang didiskusikan, dan ini berdasarkan textbook dan berdasarkan pengalaman yang saya alami pun ini betul gitu ya. Jadi saya babak belur menjadi praktisi risk communication dulu, baru kemudian baca, oh ternyata begitu ya teorinya gitu ya. So let's continue, mari kita teruskan. Ada objektif yang kelima mengenai risk communications is to acknowledge the specific questions that arise in the domains publics. Jadi kita kemudian harus memahami apa sih sebetulnya pertanyaan khusus di masyarakat. Menurut saya itu penting sekali. Jadi kemudian jangan sampai apa yang kita jelaskan tidak menjawab pertanyaan dari masyarakat. Dan itu kemudian perlu pengetahuan kita untuk mencari sebetulnya interest dari masyarakat mengenai kasus tadi yang diceritakan Devita misalnya, jalur evakuasi itu apa sih sebenarnya? What is the specific questions that arise in the domains publics? What is the main interest of the publics related to these problems? What is the main concern of the community? Jadi kemudian kita jangan kemudian doing research for the sake of research gitu ya. Jadi jangan kita melakukan riset karena menurut kita riset ini penting dan menarik. Tetapi itu oke, tapi when we deal with risk communications, then we need to answer the specific questions they may arise in the community. Jadi kita kemudian harus melihat, harus menjadi bagian dari jawaban dari pertanyaan dari masyarakat. Kalau tidak, maka kita kehilangan ikatan, kita akan kehilangan attentions dari masyarakat. Karena kemudian ya kita memiliki agenda sendiri dan masyarakat pun memiliki prioritasnya sendiri. Dan itu menurut saya menjadi tidak strategis di dalam konteks komunikasi risiko. Kemudian hal yang lain yang kemudian menjadi sangat penting di dalam komunikasi risiko yaitu we need to analyze the conditions needed for allowing the public to acquire needed information, skill, and participatory opportunities. Jadi kemudian kita harus dengan jeli untuk bisa melihat agar untuk bisa melihat kemungkinan agar masyarakat bisa mendapatkan atau bisa memiliki informasi dan kemampuan secara mandiri, atau mereka bisa mencari solusi dengan cara partisipatori. Sebagai contoh tadi dijelaskan oleh Devita mengenai jalur evakuasi. Kita kemudian harus membuka peluang di mana masyarakat bisa terlibat untuk mencari solusi jalur evakuasi sendiri, partisipatori, dengan melibatkan partisipasi mereka dalam mendefinisikan jalur evakuasi terbaik di suatu lokasi. Karena kalau tidak, maka kita akan kehilangan keterlibatan dari masyarakat. Kita akan kehilangan sense of importance dari isu ini bagi masyarakat. Jadi mereka bisa mengatakan bahwa ini sih bukan urusan kita gitu ya. Jadi bencana itu ya silakan urusannya pakar,
kita tidak perlu terlibat dalam urusan ini. Tetapi kalau kita berhasil melibatkan masyarakat dalam bentuk partisipasi mereka, maka mereka akan merasa ini menjadi bagian dari problema mereka, dan mereka memiliki kemampuan untuk menjadi bagian dari solusi. Menurut saya ini poin yang sangat strategis. Pada saat kita melakukan komunikasi risiko, kita bisa jelaskan bahwa Bapak Ibu sekalian atau saudara-saudara sekalian memiliki arti penting, memiliki potensi untuk berkontribusi dalam menyelesaikan persoalan ini dengan cara A, B, C, dan D. Dengan begitu maka akan tersentuh bahwa kita berdaya sebetulnya. Kita bisa berbuat sesuatu, kita bisa contribute sesuatu, dan bisa menjadi bagian dari solusi. Menurut saya itu yang kemudian yang harus disampaikan, dan itu salah satu objektif dari risk communications. Kemudian apa yang harus diperhatikan pada saat kita memberikan komunikasi risiko? Thing that need to consider. The first thing is the message. Who is the target audience? How can they be reached? What level of educations do they have? What do you need to tell them? Jadi pada saat kemudian kita diminta untuk menjelaskan, mengkomunikasikan risiko, maka kita harus memahami siapa sih target audiens kita, berapa kelompok umurnya, dan juga bagaimana sebaran dari pendidikan mereka. Ada beberapa yang kemudian sudah bisa memahami konsep-konsep umum dalam kebencanaan. Ada yang sama sekali tidak paham mengenai bencana. Ada orang yang merasa bahwa bencana bukan prioritas bagi dirinya. Jadi kemudian kita harus memahami dalam konteks message, kita harus memahami 4 poin tersebut. Target audience, bagaimana kita bisa menyampaikannya. Ada beberapa usia yang mungkin sangat bisa menerima dengan mudah pada saat kita memberikan ilustrasi. Ada beberapa kelompok usia yang memang sangat visual, misalnya dengan gambar, dengan kartun. Ada beberapa kelompok usia yang podcast atau naratif panjang itu mereka sukai gitu ya. Jadi mereka dengan mendengar maka imajinasinya akan terbentuk. Tetapi ada orang yang kemudian ada kelompok usia yang kalau dengan visual gambar bahwa imajinasinya akan lebih jalan. Itu yang kemudian harus kita, the message is very important. Kemudian yang kedua adalah the source. We need to consider who we are, and then maybe most of us are university researchers, or maybe we are a media, local governments, federal government, or we are part of industry. Jadi kemudian kita harus memposisikan kita sebagai apa gitu ya. Mungkin suatu saat kita sebagai university researchers, but at the same time we are represents of governments. Jadi mungkin kita sebagai dosen, tapi kemudian kita diminta untuk mewakili pemerintah misalnya untuk menjelaskan sesuatu persoalan. Jadi kemudian cara kita menyampaikannya harus sesuai dengan peran kita gitu ya. Sebagai university researchers, maka audiens akan berekspektasi bahwa kita akan memberikan sebuah topik yang dimulai dengan sebuah konsep, teori, baru masuk ke hal yang lebih mudah dan lebih difahami dengan cepat. Jadi begitu government, maka mereka akan secara mental mereka akan menyiapkan untuk mendengar mengenai aturan, regulations dan sebagainya gitu. Itu penting sekali. Kemudian sebagai communicators, maka kita harus memberikan, poin yang pertama kita harus memberikan empati. Itu penting sekali. Jadi ketika kita bicara risk, maka kita harus menunjukkan bahwa kita empati. We have to consider that we are part of them.
Jadi kalau kita menjelaskan mengenai suatu potensi banjir, maka kita harus memiliki empati bagaimana rasanya kebanjiran gitu ya. Bagaimana repotnya kebanjiran. Kita tidak hanya bicara number, statistics, spatial informations. Tidak, tapi kita bicara mengenai orang. Kita bicara mengenai orang yang sedang kesulitan, bicara mengenai suatu kerepotan, bicara mengenai orang berpotensi kena penyakit gitu ya. Saya dulu pernah tinggal di suatu daerah yang pada saat musim hujan itu selalu banjir, dan saya paham betul repotnya kebanjiran walaupun waktu itu saya masih kecil, jadi saya melihat itu sebagai suatu hiburan gitu ya. Tapi kemudian saya pun paham betul bahwa ya hiburan di setengah jam pertama sudah itu kita repot sekali gitu ya, karena begitu banjir itu artinya listrik mati, dan itu bisa lebih dari 1 hari, dan lebih sulit lagi ternyata persoalan di banjir itu lebih sulit lagi adalah membersihkan sesudah banjir, karena kemudian air bersih pun tidak mudah untuk didapatkan, padahal kita sangat butuh air untuk membersihkan sisa kotoran gitu ya, dan itu kerepotannya bisa 3-4 hari sesudah banjir terjadi. Jadi memberikan empati pada saat bicara mengenai disaster risk itu penting sekali. Jadi kita tidak hanya bicara ini hasil riset, ini hanya nilai-nilai statistik. No, but we have to understand the difficulties that will or may face by the victim, by the people affected by disaster. Jadi menurut saya itu poin yang sangat penting, empati. Trustworthiness ini penting sekali, must be earned, dan itu terkait dengan apa yang tadi kita sudah sampaikan di awal. Jadi trust itu bukan sesuatu yang kita mudah dapatkan, tapi merupakan proses panjang, komitmen di situ. Showing emotions itu penting sekali ya, itu. Kemudian ya good speakers, ada eye contact gitu ya kalau memang langsung bertemu, kemudian identify with audience. Jadi menunjukkan bahwa ya dengan eye contact kita bisa tahu. Saya punya kesulitan untuk mengingat nama gitu ya, dan saya struggling very hard to try to remember name and face gitu. Tapi once we have that skill, that will very helpful ya. Jadi pada saat kita kemudian bisa mengingat nama orang, maka akan sangat berbeda gitu ya suasananya pada saat kita mention seorang tersebut, dan maka dengan demikian kita membangun ikatan emosi dengan audiens kita. Baik, ada beberapa kita sebut dengan Powell's lessons in risk communication. Ada beberapa pengalaman berdasarkan pembelajaran. Dan menurut saya ini bagus sekali. Untuk itu saya tampilkan dalam pembahasan kali ini. Risk information vacuum is a primary factor in social implications of risk. Ini poin yang sangat penting menurut saya, bahwa ketiadaan informasi mengenai risiko bencana adalah faktor utama dalam amplifikasi atau peningkatan dari risiko sendiri. Ini menurut saya sangat penting, karena kita sering sekali berusaha untuk, misalnya dengan tujuan agar masyarakat tidak panik, maka informasi risiko tidak kita berikan. Padahal di zaman sekarang masyarakat dengan mudah mendapatkan informasi. Dan pada saat informasi risiko tidak diberikan dengan benar dan masyarakat mencari sendiri, maka akan terjadi apa yang disebut dengan social amplifications of risk. Maka risiko akan meningkat, teramplifikasi secara sosial gitu ya. Jadi risikonya itu akan semakin teramplifikasi. Kenapa? Karena masyarakat akan mencari informasinya sendiri, dan kemungkinan besar kalau Anda perhatikan bagaimana hoax itu beredar, kemungkinan besar mereka akan mendapatkan informasi yang tidak tepat. Jadi saya sering berdebat dengan sesama rekan dosen dan peneliti yang mungkin karena mereka sangat humble, mereka tidak bersedia untuk memberikan informasi risiko. Karena kemudian
mereka khawatir informasi mereka membuat orang panik. Sebenarnya kepanikan terjadi karena ketidaktahuan. Karena informasi akan menyebar dengan liar. Jadi beda dengan zaman dahulu mungkin ya. Apabila Anda mungkin pernah hidup lama di zaman Pak Presiden Soeharto, dulu tuh informasi sangat terkontrol gitu ya. Dan mungkin tidak ada informasi resiko apapun mungkin ya. Seperti saya pernah dengar, ya mungkin tidak adil membayangkan mengkompirasi antara zaman Pak Soeharto dengan negara-negara lain yang sangat tertutup ya. Tetapi mungkin zaman dahulu informasi bisa ditutup ya, mungkin bukan karena pada zaman Pak Harto, tapi karena memang informasi tidak semudah sekarang ya. Tidak ada Twitter, tidak ada Instagram, tidak ada Facebook, tidak ada Line gitu ya. Kalau sekarang begitu cepat gitu ya. Saya pernah mendengar ada seseorang yang sebelum naik pesawat posting sesuatu gitu ya. Kemudian terbang 2 jam, begitu dia landing, dia baru sadar bahwa postingnya menjadi viral dan itu bukan posting yang positif gitu dan berdampak pada karir yang bersangkutan. Bayangkan hanya dalam waktu 2 jam dan dia tidak tahu apa yang terjadi. Mungkin pada saat itu dia naik pesawat ketiduran, begitu dia bangun landing dan dia kehilangan pekerjaan karena kemudian postingnya viral, dan itu tidak mungkin terjadi beberapa tahun yang lalu. Tapi kalau sekarang bisa. Jadi ketika pada saat tidak ada informasi, risk information vacuum is a primary factor in the social amplifications of risk. Menurut saya ini poin yang sangat benar ya. Yang kedua adalah regulators are responsible for effective risk communications. Jadi sebenarnya effective risk communications itu sangat tergantung pada decision makers, pengambil kebijakan, regulators. There is always more to a risk issue than what science says. Ini menurut saya valid sekali. Jadi pada saat secara saintifik kita mengatakan ada risiko bencana, sebetulnya ada sesuatu yang tidak kita ketahui dan bisa jadi itu menghasilkan risiko yang lebih besar. There is always more to a risk issue than what science says. Sains memiliki keterbatasan. Kemudian poin yang keempat, always put the science in a policy context. Jadi semua kebijakan itu harus based on science. Kemudian yang kelima, risk message should address directly to the context of opinions in society. Kemudian kita harus acknowledge the divergence opinions. Jadi ini menurut saya poin yang bagus sekali, bahwa opini mengenai suatu resiko bencana itu bisa berbeda di antara para pakar sendiri. Misalnya ada beberapa pakar yang mengatakan sesar Lembang tidak aktif. Kita harus acknowledge pendapat tersebut. Kita harus akui bahwa ada pendapat tersebut, it's okay gitu ya. Jadi jangan kemudian kita mengatakan, oh itu sesuatu yang salah. Tidak demikian. Kita harus acknowledge bahwa itu adalah sebuah produk dari riset juga. Tetapi kita harus explain range of risk estimates. Kita harus berikan penjelasan apa dasar dari pendapat yang pertama. Why we have divergent opinions, we need to clearly explain the reason why. What is the scientific backgrounds behind those different ideas. Dan kemudian kita harus legitimate the people who disagree with your risk estimate. Jadi kemudian kita pun harus mengatakan ada orang yang tidak setuju dengan estimasi risiko kita, dan tidak apa-apa, kita jelaskan apa alasannya, apa kemudian implikasi atau dasar dari mereka tidak setuju, dan apa implikasi ketidaksetujuan mereka. Sebagai saintis kita harus sangat jujur, dan melakukan hal demikian akan membangun trust, dan kemudian pelan-pelan tetapi pasti kita akan membangun karir kita yang baik sebagai seorang researchers. Baik, saya rasa cukup demikian yang ingin saya sampaikan pada perkuliahan hari ini. Apabila ada pertanyaan, dipersilahkan.
Sambil kemudian saya meminta Fatin untuk siap-siap untuk presentasi